honornya alhamdulillah cukup lah buat bayar kuliah gue sampai selesai. Nah, tapi kenapa motor nggak lu ganti-ganti? Motor gak ganti-ganti. Tapi sekarang tapi motor gue akhirnya sekarang jadi mahal lagi loh. Oh, udah naik ya harganya ya? Karena legend juga sih ya? Motor gue tuh legenda kalau teman-teman mau tahu. Legenda 1 tahun 2002. Gue beli di tahun 2006 sampai sekarang. Nah, lu dari kecil sampai besar itu uangnya lu tabung? Iya, uangnya gue tabung. Lu tabung buat biaya kuliah? Iya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang keuangan dari syuting, gini, gue lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, nggak yang kaya gitu kan ya, yang biasa-biasa aja, yang nggak berlebih lah gitu ya. Bukannya lu keluarga Sultan Cuimi? Iya, bener, rumah gue doang yang daerah situ ya. Terus akhirnya ya uangnya disimpan buat kayak misalnya gue sekolah gitu, buat adik-adik gue sekolah, ya gue bantuin orang tua lah. Gue juga nggak tahu sih, cuman kayak misalnya video game gitu, kalau misalnya gue minta gue bakal dibeliin juga, gue dibeliin juga gitu. Kebetulan kan yang megang duit waktu itu kan bukan gue kan, orang tua gue gitu. Misalnya buat beli motor legenda itu kalau gue bisa bilang kayak hasil syuting gitu kan, karena buat kendaraan juga. Mobil dulu gue juga ya kebeli lah kayak gitu. Sama emang udah di forecastin buat dibajetin untuk gue kuliah. Gue tuh sebenarnya diterima di farmasi cuman karena waktu itu pas dilihat nih, ternyata tabungan gue buat kuliah farmasi sampai dengan selesai dan dapat gelar kedokteran, sampai dapat gelar farmasi apoteker, itu tabungannya kurang. Nah, kenapa lu nggak ngambil job lagi buat itu? Kenapa lu memilih untuk, maksud gue, tidak mengejar cita-cita lu? Karena waktu itu gue udah dibilang udah macet sih, Dalam artian? Udah banyak aktor dan aktris baru yang gue nggak tahu ya, yang lebih menarik lah pasti ya. Dan itu untuk masuk ke industri tuh udah lumayan susah gitu. Waktu awal-awal gue masuk industri kayak situ, kayak apa namanya, kayak sinetron ke PH gitu sih masih gampang ya. Kalau sekarang kan susah banget tuh, harus lewat manajemen dan lain sebagainya gitu. Tapi lu kenapa menyerah gitu loh? Lu pengen di kuliah di apoteker, dana lu kurang, tapi lu kenapa menyerah gitu loh? Maksud gua, kenapa lu nggak berusaha dulu? Berusaha gimana nih? Berusaha ya nyari kerjaan lain gitu untuk lu bisa jadi kuliah di apoteker itu. Karena waktu itu udah mepet banget dan orang tua gue bilang, ya waktu itu kebetulan gue bareng sama adik gue kan yang masuk ke SMA kalau nggak salah. Dan itu emang uangnya lebih banyak gitu juga kan. Terus bokap gue bilang, ini kayaknya nggak cukup nih tabungan buat ini. Gimana kalau kamu kuliah di tempat yang lain aja gitu. Terus gue, karena jujur keluarga gue tuh keluarga yang biasa aja. Orang tua gue lulusan SMA gitu. Jadi gue punya beban tersendiri kayak buat, bukan beban sih, gue kayak punya tanggung jawab sendiri kayak buat, oke lah gue harus kuliah lah gitu. Lu anak pertama soalnya ya? Gue anak pertama juga kan. Ya udah gue harus kuliah lah gitu. Ya udah gue bilang, ya udah nggak apa-apa, farmasinya nggak usah. Gue tadinya malah pengen kedokteran kan. Cuman gue nggak boleh. Gue boleh kedokteran asalkan gue dapet beasiswa. Tapi waktu itu gue unfortunately gue nggak dapet beasiswa. Akhirnya gue masuk lah ke sistem informasi waktu itu. Karena gue ngeliat teman-teman gue pada masuk SI, ya udah gue masuk SI. Dan kebetulan gue kan satu kampus sama lu. Iya, gue satu kampus sama lo. Cuman jurusan beda ya. Kalau gue nggak tahu lo kenapa harus masuk ke ekonomi, gue nggak tahu kenapa. Ya karena gue IPS lah. Oh, karena gue lanjutin gimana sih lo? Oh iya, karena gue IPA sih sebenarnya. Iya. Oh iya, ini menarik nih. Berapa sih fee yang lu dapet dari yang kecil sampai terbesar? Kalau boleh tahu nih. Aduh, berapa ya? Dulu 1 juta tuh gede nggak sih? Iya, gede lah saat itu, gila. Iya. Itu tahun berapa dulu? 2000-an kan? Iya, ya sekarang gue juga 2000-an tuh. Enggak, tahun 2000-an? Enggak, 2005-an gitu. Iya, itu gede segitu banget. Itu satu kali episode kan? Iya, satu episode sekitar itu gede, dapat 15 episode udah ketahuan. Iya kan? Itu lu paling gede dapat segitu, 1 juta. Iya, pokoknya sekitar segitulah. Gue nggak mau nyebutin ya. Mungkin sekarang itu kelihatan kecil kali ya. Iya, kalau sekarang. Sekarang kelihatan kecil ya, apalagi di dunia entertainment gitu kan. Saat itu kan gede tapi. Ya sekitar segitulah gitu. Makanya gue bisa kuliah gitu, bisa nyekolahin adik-adik gue gitu. Karena tahun 2006 2007 aja gue waktu masih SMA cuma duit jajan gue goceng. Iya, sama gue juga goceng. Iya makanya kan. Itu gede loh. Nah sekarang lu mau ngasih saran buat teman-teman artis-artis cilik? Saran gue apaan ya? Gue udah nggak berkecimpung di sana soalnya. Jadi nggak mungkin lu kasih tahu cara untuk menjadi, ya misalnya kalau anak kan banyak sekarang anak-anak tuh yang memimpikan mungkin jadi YouTuber atau mungkin jadi artis atau apalah untuk tetap eksistensi gitu loh. Ini berkarya aja sih, sampai sekarang gue masih eksis kok. Iya memang. Sampai sekarang gue masih eksis loh. Lu masih ngeliat iklan YouTube gue kan? Iya, cuman kan maksud gue lu ngasih sebagai senior, lu ngasih sarannya. Iya, ya udah berkarya aja terus sama konsisten. Udah itu aja. Konsistensi itu adalah yang memenangkan sih sebenarnya. Gitu sih kalau menurut gue, sama disiplin. Ya semuanya sih, nggak cuma di industri hiburan doang, semua orang harus disiplin, semua orang harus konsisten gitu kan. Karena itu adalah kunci kesuksesan kayak gitu.
itu sih kalau saran buat teman-teman di luar sana yang hidup di dunia kreatif kali ya, konsisten, disiplin, sama ya udah berkarya aja gitu. Karena kita nggak akan tahu ya karya mana nanti yang akan meledak ya. Iya benar, karya mana nanti yang akan meledak. Kalau gue sih bikin karya ya udah bikin aja gitu. Makanya sekarang gue di kantor, gue punya ide gitu, idenya gue sounding ke bos gue misalnya. Kalau misalnya dia approve ya dihajar, kita bikin, kita garap. Tapi alhamdulillah ide yang gue buat sih digarap terus gitu. Kalau misalnya kurang ya gue bikin itu sendiri gitu, buat konten gue sendiri kan lumayan. Tapi lu ada power syndrome nggak sih? Apa? Power syndrome maksudnya dari dulu di dunia artis terus sekarang ke normal lagi? Gue sempat merasakan power syndrome ketika gue pindah dari SD ke SMP. Gue pindah dari SD ke SMP tuh bukan power syndrome ya. Gue ngerasa kayak fase gue sombong tuh adalah ketika gue di masa-masa SMP. Oh, lu pernah sombong gitu? Gue sombong banget tuh. Terus? Sampai bokap nyokap gue ngomong, kamu tuh sombong. Bokap nyokap gue loh yang ngomong, bukan orang lain. Ya, gue dulu SD ke SMP lumayan terkenal gitu di Jaksel, di Pondok Labu, 85. Gue dari SD ke SMP itu gue nggak pakai tes, gue pakai jalur prestasi. Gue pakai jalur prestasi karena waktu SD gue ada lomba pidato keagamaan gitu sampai tingkat DKI dan gue juara waktu itu. Dan semuanya terlihat gampang gitu. Iya, makanya pada saat lu dari SMP ke SMA nyemplung. Pas SMP ya udah gue ngerasa ya udah semuanya gampang gitu. Dan ternyata enggak, teman-teman gue di SMP tuh gila, lu di 85 orangnya pintar-pintar banget gitu kan. Terus mata pelajarannya juga cepet-cepet banget. Ya, terus ditambah waktu SMP kan gue masih syuting. Dan gue jarang banget belajar waktu itu. Dan gue mulai terkena virus warnet. Jadi gue sering main ke warnet, jarang belajar. Makanya lu nyemplung ya satu SMA sama gue. Teman-teman gue yang lain ke 34, ke 70, ke 6 gitu, ke 8 gitu. Makanya gue kaget sih ketika gue lihat anak 85 masuk sekolah ya kan, sekolah swasta lah ya. Gue kaget loh. Gue pakai kaosnya loh ini. Oh iya. kita nggak akan ngebahas itu lagi karena udah dibahas kemarin sama temen lu. Kita nggak bahas diri lu aja. Soalnya kalau membahas tentang SMA itu terlalu gimana gitu ya. Terlalu gimana ya? The dark and difficult time. Tapi itu realita yang harus kita ceritakan bahwa SMA kita ini waktu yang kita alami itu seperti itu gitu loh. Benar. Ya tergantung orang yang menyikapinya sih. Orang gua aja kabur mulu waktu itu SMA, pulang SMA. Nah, ini menarik juga nih. Kenapa lu lebih milih sekarang hidup sebagai realita? Maksudnya sebagai realita tuh apaan? Hidup ini loh, maksudnya lu meninggalkan dunia perfilman, dunia keartisan, lu lebih milih hidup sebagai realita nyata gitu maksudnya. Ya udah gue lebih baik kerja lah. Udah nggak laku, Nduk. Lu udah mencoba belum? Udah bilang nggak laku, lu udah coba belum? Udah nggak laku, asli. Gue terakhir casting itu gue jadi dulu abis lulus kuliah nih. Gue sempat kerja 6 bulan di salah satu agency, tapi waktu itu gue jadi front end developer. Front end developer tuh yang buat website gitu, tampilan gitu. Gue belajar, gue ngebikin HTML, CSS gitu, front end support lah waktu itu gue. Terus gue gak betah karena gue masuk ke banking waktu itu, ditempatinnya di banking. Gue gak betah 6 bulan, kemudian gue cabut. Abis itu gue bikin warungnya gak jalan. Akhirnya gue warung apa sih? Warung kopi dulu waktu itu di situ Taman Jajan Pondok Labu sama teman-teman gue berlima. Lu gak pernah ngasih tahu gue? Ya lu gak tahu, lu gak update sih. Hah? Nggak mungkin lah kalau lu buka warung pasti gue dukung lah pasti lah. Agak coy, waktu itu gue buka, orang Arif tahu. Oh, pada situ zaman itu kan belum ada ini kan? Lu juga nggak update di Facebook waktu itu? Gue update di Instagram udah ada waktu itu. Oh, gue belum main berarti. Gue belum main terus? Itu jalan cuma berapa ya? Cuma 4 bulan jalan. Terus habis itu gue bingung, gue harus mau kerja dari mana? Karena gue nggak mau lagi kerja kantoran yang benar-benar gue waktu itu mungkin karena di banking jadi ya. Jadi gue harus dress up terus. Ya rutinitas gitulah, gue nggak suka gitu. Terus gue waktu itu sempat nyoba casting, balik lagi ke PH gue waktu itu. Gue casting, update porto, udah habis itu selesai. Nggak ada panggilan sama sekali. Nggak ada panggilan. Jadi lo akhirnya? Karena mungkin aktor sama aktris yang sekarang tuh lebih keren-keren gitu kan. Terus kalau enggak, gue berasumsi bahwa karakter orang miskin udah nggak ada kali ya di sinetron Indonesia. Bukan udah nggak ada mungkin ya? Apa? Mungkin orang sudah bosan. Iya, udah bosan kali ya. Bosan. Makanya sekarang isinya ya orang-orang kaya, orang-orang tajir gitu kali. Gue juga nggak tahu sih. Sekarang orang-orang lebih suka orang-orang yang dihina dan disakiti. Bener dong? Harusnya gue masih laku dong kalau kayak gitu. Bukan, karakter antagonisnya loh. Kayak di film Tukang Ketoprak Naik Haji. Ya kan? Itu kan orangnya kan antagonis dan menghina kan? Oh iya. Dia suka kan? Terus kayak film apa sih?
yang antagonisnya tuh benar-benar menghina orang sampai Iya kali ya. sebegitu. Makanya gue dijaga gitu supaya gak dihina kali ya. Jadi gue nggak dapet job. Tapi lu sekarang nggak mau mencoba lagi? Aduh udah capek Udah capek ya? Gue ya udahlah, gue kerja di startup aja lah udah gitu. Gue berkarya di startup aja udah. Tapi lu nggak ada keinginan apa ketika lu gagal waktu itu sekali nggak mau nyoba lagi? Gue harus jadi bintang besar gitu. Dan kenapa lu menyerah gitu maksud gue? Gue bukan menyerah gue gue udah merasa ya udahlah ini cukup gitu. Gue ada di entertainment dari kecil juga kan, dari zaman Joshua kan, berarti walaupun Joshua sampai sekarang juga eksis gitu. Eksisnya juga bukan di macem-macem lah. bukan di TV sekarang Dia kan. komika juga pas segala macem kan. Benar gitu. Ya udahlah gue bilang, ya udahlah gue berkarya lewat cara lain aja lah. Gue masuk startup, gue jadi marketing di sana, mikirin konten, mikirin segala macam. Enggak, maksud gue kan kenapa yang lainnya bisa gitu kan, tapi lu malah milih ya udahlah gue berhenti di dunia artisan, gue kerja aja deh sekarang gitu. Maksud gue kenapa lu nggak lanjutin itu lo buat ke artis. Ntar lu gue penanya sebelum lanjut gue penanya lu